Shalom. Iya. Masih agak refleks lumayan ya. Kalau perutnya dulu mungkin gendut susah kali ya, langsung terguling saya. Iya teman-teman, saya senang selalu kalau diminta untuk berkhotbah di lapas atau di rutan ataupun di tempat pembinaan apapun. Untuk orang-orang muda, apalagi mereka yang masih mau mengenal dan mereka yang mau ikut Tuhan. Kalau tadi dalam bacaan kedua atau Mazmur, di situ dikatakan apa namanya? Bapak yang bacakan? Itu ada lagunya kan? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati baitnya. Kalau nggak salah lagunya gitu ya. Dan itu ketika kita masih mungkin bina iman. Jadi aku mau tinggal di rumah Tuhan seumur hidup daripada ke tempat-tempat yang lain. Baitnya sangat menarik kalau kita mau membaca baitnya di sana. Jadi bait pengantar Injil yang kita, bukan bait pengantar Injil, Mazmurnya. Jadi hanya satu hal telah ku minta kepada Tuhan dan seterusnya. Kevin belum lahir kali ya kamu ya lagunya. Nah di situ sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tapi bait yang kedua itu diulangi. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, menyaksikan kemurahan-Mu dan menikmati baitnya. Dan itu dibikin oleh pencipta lagu untuk sebuah lagu. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, diam di rumah-Mu seumur hidup. Teman-teman, rumah Tuhan itu sekarang ada di Lapas Cipinang untuk Anda semua. Sehingga mari kita sudah menyadari bahwa kapel ini, gereja ini, tempat pembinaan ini, rumah atau lapas ini sekarang mau gak mau kita jadikan rumah Allah untuk berkarya, untuk menempa, untuk membina kita di tempat ini. Amin. Sehingga akhirnya seperti Paskah kemarin saya katakan, bacaan Injil, Yesus yang bangkit, meninggalkan cara hidup yang lama, kita pakai cara hidup yang baru. Jangan sampai kedua kalinya. Ingat ya, itu juga bukan hanya teman-teman warga binaan, tapi semua orang. Ketika melakukan kesalahan, ketika mengecewakan orang, ketika menyakiti orang lain, jangan sampai itu terulang kedua kalinya. Dan itu mau kita renungkan. Nah, bacaan Injil hari ini, Yesus memberi makan berapa orang? 5 orang. Laki-laki. Berarti masih ada mamanya, masih ada istrinya, masih ada anak-anaknya, nggak terhitung. Kita nggak bicara secara historis benar atau tidak. Bayangkan, ini 100 orang aja di belakang kalau nggak pakai mic nggak kedengeran ya kan? Ini 5.000 orang kemarin demo aja nggak sampai segitu ya. Wow, ricunya luar biasa itu ya. Pasti harus pakai tua dan besar-besar, nggak sampai. Ini dilakukan Yesus kepada semua orang, disuruh duduk. Tapi yang menarik ada 3 hal yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, inisiatif dari Tuhan sebagai guru, sebagai pemimpin, gak mau ngelihat rakyatnya, umatnya menderita, apalagi kelaparan ya kan. Kamu harus memberi mereka makan. Maka dia bertanya kepada muridnya, di mana kita harus membeli roti? Guru, gak mungkin uang 200 dinar ini untuk ngasih makan 5.000 orang laki-laki. Ini poin yang kedua. Jawaban manusia. Rasanya gak mungkin. Nanti relevansinya pada kita semua. Dan yang ketiga, Yesus lagi menyuruh, silahkan, tenang aja, slow, katanya Tuhan ya. Suruh mereka duduk. Lalu dia memecahkan dan memberikan dan mengucap berkat. Lalu roti bertambah atau tidak kekurangan. Poin yang pertama, inisiatif dari sang guru. Dia gak mau muridnya, orang-orang yang mengikutinya banyak gak? Berbondong-bondong mengikutinya untuk apa? Mendapat mujizat itu. Dan ternyata bukannya mujizat,
biar mereka bisa makan, biar mereka bisa sembuh dari butanya, dari kakinya yang timpang, dari kerasukan setan dan sebagainya. Jadi ada maunya, bukan hanya untuk mengikuti dan menyembah Tuhan, tidak. Tapi urusan apa? Perut. Urusan sembuh, urusan bisa dapat ini itu. Orang mengikuti Yesus, tapi sebagai pemimpin dia punya kepekaan, dia punya kepedulian, nggak mau muridnya atau orang-orang yang mengikutinya kelaparan, apalagi sakit. Jadi inisiatif dari Tuhan. Sama di sini juga kita selalu disayang, diperhatikan sama Tuhan dengan tempat, dengan keadaan, dengan banyak yang datang dari komunitas satu, komunitas lain dan sebagainya. Ini poinnya pertama ya. Yang kedua, tanggapan manusia. Ini tanggapan dari murid-muridnya. Nggak mungkin kita bisa memberi makan untuk semua orang itu. Kita lihat, ternyata ada anak yang bawa berapa? 5 roti dan 2 ikan. Nah, meskipun rasanya nggak mungkin, inilah sesuatu yang mau dipersembahkan manusia kalau tetap ingin percaya kepada Tuhan. Guru, ada 5 roti dan 2 ikan. Apakah cukup untuk itu? Mereka pikir, nggak mungkin lah. Di potek-potek juga nggak cukup, ya kan? 5.000 orang laki-laki, nggak mungkin. Sudah. Ketidakpercayaan para murid juga mungkin hadir dalam diri kita. Anda di tempat ini, nggak mungkin saya bisa hidup di sini, Romo. Nggak mungkin ayah, ibu, istriku, anakku dan sebagainya. Kayaknya udah mati aja, udah saya putus asa dan sebagainya. Saya nggak punya apa-apa lagi, saya nggak punya ini. Coba dengan peristiwa 5 roti dan 2 ikan, teman-teman bisa berharap, percaya kepada Tuhan. Amin. Dan inilah sesuatu yang mau dipersembahkan juga teman-teman yang ada di sini. Saya berkali-kali mengatakan, saya pasti mau datang dan terus menerus ke tempat ini. Meskipun harus menunggu, meskipun harus bawa berat-berat dan sebagainya, nggak peduli saya. Yang penting saya bisa menyampaikan kabar sukacita Allah. Amin. Teman-teman Domus Cordis, dari KKT, dari Legio Maria dan siapapun. Maka itu juga yang ada dalam diri kita. Saya juga punya keterbatasan. Pagi saya udah di Bekasi, tadi siang saya ke Prudensial, sekarang saya di Lapas Cipinang, udah hat-trick saya 3 kali ya. Sore palingnya saya dampingi anak-anak di mahasiswa. Tapi ya sudah, ini tugas saya. Untuk beradorasi, untuk mengenkaristi, karena Yesus juga mau hadir. Jangan kamu lembek, jangan kamu cepat lelah, karena aku menyertaimu sampai akhir zaman. Ini poin yang kedua, ketidakberdayaan, keterbatasan kita akan digantikan oleh Yesus. Ketika Yesus suruh duduk mereka, masing-masing 50-100 di tempat di rumput itu. Dan apa yang terjadi? Yesus mengambil roti itu, memecahkan dan membagi-bagikan kepada semua orang. Apa yang terjadi? Kekurangan enggak? Malah lebih. Sisa 12 keranjang. Lagunya gitu juga kan ya? 5 roti dan 2 ikan. Ada lagunya juga tuh. Kevin bisa lagunya ya. 5 roti dan 2 ikan. Udah gak usah dinyanyikan. Karena waktu kita sudah terlambat. Kapan-kapan kita bisa bernyanyi ya. Itu saja. Sehingga poin yang ketiga, bagaimana hal keterbatasan kita yang tidak kita miliki, yang kita tidak yakini, Tuhan memberkati dan akhirnya semua makan sampai kenyang dan semua lebih. Itu sebabnya Yesus dicari, tetap mau dijadikan raja. Tapi Yesus menyingkir dan ia tidak mau seperti itu. Karena apa? Kehadirannya bukan raja yang hanya dunia, tapi juga dunia dan surga. Dan itulah yang menguatkan kita. Teman-teman jangan kalah, jangan khawatir, tetap percaya pada Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kita bangkit berdiri, kita panjatkan doa-doa permohonan kita.